adik-adik. Ya, selamat hari Jumat, selamat ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Allah Dalam Kasih. Sebentar lagi kita mau sama-sama mulai kebaktian ini. Kita mau satukan hati, kita mau sama-sama nyanyikan mengampuni. Tuhan, buat kasih setiamu, kami dapat berkumpul kembali Tuhan pada sore hari ini Tuhan, biarpun secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan terus yang memenuhi kehidupan kami, biarlah kami Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji-muji dan muliakan nama-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, kita menyanyikan Do Re Mi. Jadi di rumah yang semangat ya. Semuanya sampai bertemu tangan.
tangan bagi Tuhan. Ya, kita mau sama-sama belajar mengampuni karena kita mau sama-sama mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita ya adik-adik. Biar Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan Tuhan mengampuni dosa kita juga. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengampuni, kita bisa mengasihi sama kita dengan kasih yang Tuhan beri. Mengasihi sama kita. Oleh karena itu kita mau bersorak-sorak dan bersyukur hanya bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Segala puji syukur. Kita mau bersorak-sorak lebih lagi adik-adik. Yang di rumah bagi berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan.
hadapan Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama nyanyikan lagu terakhir. Kita mau sungguh-sungguh adik-adik, biarpun di rumah gak ada teman-teman kita yang lihat, tapi kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan dari kecil. Kita mau benar-benar berdoa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Kami mau Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berikan hati yang mendengar dan hati yang taat dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Olin mau cerita tentang mengampuni. Ya oleh karena itu tadi kita belajar dan nyanyi tentang mengampuni. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang raja adik-adik. Jadi judulnya adalah hamba yang taat, hamba yang jahat. Ya, jadi ada seorang raja itu di suatu tempat itu bilang ke pegawai-pegawainya, coba saya mau lihat siapa yang ada hutang sama kerajaan kita ini. Terus rajanya ini lihat-lihat adik-adik, lihat, dan ternyata dia menemukan ada seorang hamba
kita panggil hamba yang besar, ya. Hamba yang besar ini hutangnya besar. Hutangnya adalah 10.000 talenta adik-adik. Wah, besar nggak itu? Besar adik-adik, kira-kira 10.000 talenta itu kalau zaman sekarang tuh beratus-ratus juta untuk bisa beli rumah bahkan. Nah, besar ya adik-adik ya. Nah, akhirnya raja itu memerintahkan untuk supaya hamba yang besar itu dihukum. Ayo, kamu nggak bisa bayar, kamu harus dihukum. Kamu beserta anakmu dan istrimu, semuanya dihukum, dijual untuk membayar hutangmu. Kalian harus bekerja di sini. Nah, dia minta ampun karena siapa yang bisa membayar? Dia nggak bisa menghidupi keluarganya, dia nggak bisa membayar hutangnya. Akhirnya dia berlutut memohon sama raja itu. Sabarlah dahulu raja, sabarlah dahulu. Saya akan membayar hutang itu. Saya nggak bisa membayar, tapi saya akan membayarnya. Lalu rajanya gimana? Rajanya baik adik-adik ternyata. Oh, kasihan juga ya orang itu. Hamba yang besar ini kasihan. Akhirnya, oke, kamu boleh pergi, hutangmu sudah kulunaskan. Wah, siapa adik-adik yang nggak seneng? Pasti semuanya kalau yang hutangnya besar dilunaskan pasti sangat gembira, sangat senang ya adik-adik ya. Akhirnya hamba yang besar itu pergi, keluar dari kerajaan itu. Dia sangat gembira, dia sangat senang sekali karena hutangnya sudah dilunaskan. Nah, dan akhirnya setelah dia lagi jalan-jalan keluar dari kerajaan, tiba-tiba adik-adik di tengah jalan dia sedang melihat ada temannya. Temannya itu berhutang sama dia. Nah, temannya ini kita sebut hamba yang kecil ya adik-adik ya. Hamba yang kecil karena hutangnya kecil. Nah, lalu hamba yang besar itu bilang, kamu hutang sama aku 100 dinar. Wah, 100 dinar itu berapa adik-adik kira-kira? 100 dinar itu kira-kira kalau zaman sekarang mungkin hanya 10 juta, hanya nggak sampai ratusan juta seperti dia tadi, 10.000 talenta itu. Jadi perbandingannya sangat jauh adik-adik. Nah, hamba yang kecil ini, temannya ini bilang, minta ampun sama kawannya yang hamba yang besar ini. Ampuni saya Tuhan, saya akan sabar dahulu, saya akan melunaskan hutang saya. Nah, ternyata gimana kira-kira adik-adik harusnya hamba yang besar ini? Kalau kalian gimana? Nah, kalau kalian harusnya mengampuni, karena hutangnya yang besar tadi sudah dilunaskan loh. Masa cuma 100 dinar aja nggak mau melunaskan? Akhirnya dia tuh, tapi ternyata dia itu adalah jahat. Hamba yang jahat tadi seperti judulnya ya kan. Hamba yang besar ini jahat adik-adik. Akhirnya dia menangkap dan mencekik kawannya itu. Wah, dibawa ke Algojo itu, ke penjara. Kamu dalam penjara sampai hutangmu lunas. Nah, lihat itu, teman-temannya yang di sekeliling itu lihat. Adik-adik, wah kasihan ya teman kita ini. Teman kita ini cuma hutang 100 dinar saja dibawa sampai ke penjara. Nah, ini adik-adik, teman-temannya melihat dari kejauhan. Kok dicekik, ditangkap, sampai dimasukin ke penjara gara-gara hutangnya 100 dinar itu. Kan disuruh sabar dulu. Akhirnya teman-temannya ini melaporkan kepada sang raja. Nah, raja, kami punya laporan. Teman kita yang hutang 100 dinar saja sama teman kita yang lain itu dihukum, dimasukkan dalam penjara. Wah, kasihan dia adik-adik. Semua orang pasti kasihan sama dia. Lalu raja bilang, loh, kamu kan tadi sudah kulunaskan 10.000 talenta. Masa cuma 100 dinar aja gak mau kulunaskan temanmu itu? Nah, adik-adik akhirnya rajanya itu marah besar ya adik-adik ya. Marah dan dia akhirnya, sudah kamu sekarang kuhukum aja, kamu gak jadi kulunaskan hutangnya. Masuk ke dalam penjara. Nah, akhirnya adik-adik demikian seperti halnya kerajaan surga. Tuhan kita itu sudah mengampuni kita. Kita ini dosanya yang besar sekali, kita ini nggak layak aslinya. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anaknya adik-adik. Nah, kita kalau ada teman kita yang jahat sama kita, mungkin menghina atau mengolok-olok, kita mau belajar mengampuni. Kita mau seperti Tuhan Yesus yang terus mengampuni. Kita nggak mau seperti hamba yang jahat tadi, hamba yang besar, yang cuma 100 dinar aja nggak mau masukkan ke dalam penjara. Padahal kita itu sudah berapa hutang kita di dunia ini, sudah berdosa kita ini, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ditebus di kayu salib. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita mau sama-sama belajar mengampuni, karena kita ini adalah anaknya Tuhan. Kita mau nyanyikan. Karena
Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kami sudah dapat memuji dan memuliakan namamu, dan kami sudah dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau mengampuni Tuhan sebanyak yang Tuhan Yesus ajarkan, 70 kali 7 kali Tuhan. Nggak ada batasnya Tuhan, kami mau mengampuni sama kita, karena kami sudah terlebih dahulu diampuni oleh Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak yang mendengarkan, setiap anak-anak yang sudah memuji dan memuliakan namamu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Adik-adik di rumah harus ikuti Kak Olin, oke? Kita mau sama-sama bilang Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke, selamat sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.